Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, malam nanti timnas Garuda akan bertanding melawan tim Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dalam Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pemirsa, kita akan langsung melihat bagaimana antusias supporter yang sudah berdatangan ke kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di pintu kuning GBK, rekan Camar Haenda di Plaza Tenggara GBK, dan Kevin Pakan di pintu merah GBK. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Jen Cahyani terlebih dahulu. Jen, bagaimana situasi di sana? Apakah supporter sudah berdatangan sore ini? Selamat sore Nadia dan juga pemirsa, betul sekali sejumlah supporter yang hari ini datang langsung ke Gelora Bung Karno untuk menonton pertandingan. Malam hari ini sudah banyak yang datang meskipun cuaca kurang bersahabat ya Nadia dan juga pemirsa. Saat ini di area Stadion Utama Gelora Bung Karno hujan cukup deras dan angin juga yang cukup tebal. Ini tidak menyurutkan semangat para supporter yang hari ini datang langsung untuk mendukung pemain timnas Indonesia yang malam ini akan melawan timnas Arab Saudi di pertandingan ke-6 atau laga ke-6 di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk itu tadi kita melihat untuk supporter sendiri, gerbang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah dibuka, namun mereka belum dapat masuk atau belum dapat mengakses pintu untuk masuk ke tribun ya, karena nanti akan dibuka sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Namun kalau kita lihat di sini memang semakin sore semakin banyak yang datang, dan meskipun hujan masih terus di sini ya, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mendukung timnas. Seperti yang dikatakan juga oleh Coach Sintayong kemarin pada konferensi pers di Stadion Gelora Bung Karno sendiri, mereka dari timnas Indonesia dan juga pelatihnya ini memohon dukungan sangat kepada para supporter dan masyarakat Indonesia untuk mendukung timnas pada malam hari ini untuk membawa kemenangan untuk Indonesia. Karena diketahui kalau Indonesia sendiri di dalam Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Indonesia masih berada di posisi terakhir atau ke-6 ya, dan diharapkan pada pertandingan ke-6 ini dapat membawa poin lebih bagi Indonesia sehingga dapat meningkatkan ranking atau posisi Indonesia di Grup C, sehingga nantinya dapat menempati posisi atas dan bisa masuk ke list atau jajaran timnas yang dapat berlaga di Piala Dunia 2026. Dan mengingat ini merupakan pertandingan ke-6, masih ada 4 pertandingan lagi bagi Indonesia melawan setiap negara yang ada di Grup C. Ini diharapkan 5 pertandingan terakhir termasuk dengan Arab Saudi ini dapat menambah poin bagi Indonesia untuk nantinya meningkatkan peringkat di dalam Grup C yang nantinya akan berlaga di Piala Dunia 2026. Kami masih memantau di sini bagaimana antusias para supporter dari masyarakat Indonesia ini yang datang langsung untuk menonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun ada banyak juga koreksi ya, kemarin disampaikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir yang datang untuk memantau dan mengecek langsung kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada beberapa koreksi dan evaluasi atas pertandingan yang sudah dilaksanakan pada saat Indonesia melawan Jepang lalu. Di antaranya bagaimana kondisi rumput yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemudian bagaimana proses tiketing yang sempat ada error sehingga ada double checking, dan seperti hal-hal tersebut ya sudah dicek. Dan kemudian diharapkan pada pertandingan malam ini dapat ditingkatkan lagi pelayanan, kemudian untuk pengetatan area, untuk pergerakan massa, para supporter yang datang langsung dapat bisa ditingkatkan lagi
Seperti itu. Dan kita masih memantau bagaimana apakah semakin sore nanti akan semakin ramai dan bagaimana antusiasnya. Kalau kita lihat pada pertandingan yang lalu ini banyak juga supporter yang membawa drum, menyanyikan yel-yel dan semangatnya ini menyampaikan semangatnya bagaimana untuk pemain Timnas Indonesia sehingga nantinya malam ini harapannya dapat membawa poin untuk Timnas Indonesia. Nadia. Baik Jen, sayang sekali cuacanya hujan saat ini, namun juga antusiasme tetap terlihat dari supporter Garuda. Dan kita akan menuju ke rekan Camar Hainda di Plaza Tenggara GBK. Selamat sore Camar, bagaimana dengan antusiasme supporter dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Anda bisa lihat betapa basah kuyupnya saya dan juga masyarakat ataupun juga para pendukung setia dari skuad Garuda yang hari ini juga sudah hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau tadi Jen Cahyani melaporkan dari pintu kuning, saat ini saya sudah berada di pintu Plaza Tenggara Stadion Utama Gelora Bung Karno yang menjadi salah satu titik masuk yang paling padat. Dan di sini memang paling padat dikarenakan sebelum pintu masuk penukaran tiket Garuda ID ada stand-stand makanan yang disediakan, sehingga seperti diketahui bahwasanya ada sejumlah pembatasan yang dilakukan oleh panitia. Biasanya masyarakat ataupun juga para pendukung sebelumnya membeli makan terlebih dahulu di stand makanan, kemudian nantinya akan menukarkan tiket melalui Garuda ID yang sudah disiapkan. Kami dapat sampaikan, seperti yang tadi Jen Cahyani sampaikan, bahwa untuk pemeriksaan dilakukan double checking sampai saat ini pun juga masih terus dilakukan, dikarenakan untuk menghindari adanya duplikasi dari tiket. Dan Garuda ID ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ini sudah berhasil mengadjust ataupun juga mengurangi duplikasi tiket yang awalnya 10.000 pada Indonesia versus Australia. Namun saat ini kemarin bersama Jepang ini hanya 2.500 saja, dan diharapkan dengan pengetatan dari Garuda ID ini bisa memberikan rasa aman dan juga nyaman, dan tentunya tiket resmi sajalah yang bisa masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, sehingga situasi dan kondisi memang diharapkan kondusif sesuai dengan kapasitas dari GBK itu sendiri. Nah, Valeri, kalau kita melihat dari bagaimana masyarakat ini masih tetap semangat untuk memberikan dukungan terhadap Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C untuk matchday ke-6, karena masih ada 4 matchday lagi. Tentunya 3 poin adalah harga mati. Indonesia harus menang apabila ingin menuju ke putaran keempat ataupun juga putaran selanjutnya. Kemudian tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan masyarakat dan juga para pendukung dari skuad Garuda, bahwasanya mereka optimis Indonesia bisa memberikan tampil yang terbaik. Meskipun secara analisis dari 7 kali pertemuan bersama dengan Arab Saudi, Indonesia belum pernah menang. Namun kalau kita lihat dari pertandingan terakhir di kandang Arab Saudi, Indonesia bisa menahan imbang, dan diharapkan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk seluruh skuad timnas bisa memberikan tampilan yang terbaik hari ini. Cuaca di sini dapat saya gambarkan, Valeri, semakin hujan namun semakin ramai. Bisa Anda lihat di belakang saya pengetatan dari proses dari pintu masuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno dilakukan sebanyak 3 lapis. Baik dari pemeriksaan Garuda ID, kemudian juga tiketing, sampai kepada pemeriksaan barang bawaan, sehingga diharapkan rasa aman dan juga nyaman tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun hujan, sekali lagi semangat nasionalisme kita untuk mendukung timnas Garuda perlu dipupuk, dan mudah-mudahan ini menjadi hujan berkah untuk Indonesia agar bisa lolos ke babak kualifikasi selanjutnya. Valeri, kita akan nantikan bersama bagaimana situasi yang akan berjalan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat saat match dimulai. Sementara demikian, Valeri. Baik, luar biasa, supporter juga sudah mulai berdatangan dari tempat rekan Camar Hainda melaporkan di Plaza Tenggara GBK. Selanjutnya pemirsa, kita akan menuju ke pintu merah GBK bersama rekan Kevin Pakan. Selamat sore Kevin, bagaimana dengan situasi di titik Anda melaporkan sore ini? Ya, selamat sore Valeri dan pemirsa. Situasi terkini di pintu merah Gelora Bung Karno Jakarta memang semakin ramai, namun kalau kami melihat untuk cuaca ini begitu deras, semakin deras begitu, hujan yang turun dan juga disertai dengan angin yang kencang. Namun benar sekali seperti yang disampaikan dua rekan
kami tadi ada Jen Cahyani dan juga Camar Henda bahwa memang ini semangat dan juga antusiasme dari supporter Indonesia untuk mendukung timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada malam nanti terus berdatangan, terus tinggi antusiasmenya, dan juga tadi kami sempat bertanya begitu kepada sejumlah supporter yang telah hadir di Gelora Bung Karno melalui pintu merah ini, menyatakan bahwa meskipun pada pertandingan terakhir melawan Jepang ini kurang maksimal hasilnya, namun supporter tetap mendukung penuh dan optimis bahwa Indonesia dapat menang melawan Arab Saudi pada malam nanti. Dan juga kami melihat untuk pada saat ini tidak adanya seperti pertunjukan-pertunjukan yang pada saat melawan Jepang. Ini supporter kita melantunkan adanya pertunjukan irama dan juga adanya pemukulan gendang seperti itu, karena memang cuaca yang menjadi faktor utama bahwa mereka ini terbatas untuk bisa menyuarakan aspirasinya. Namun demikian kami memantau pada sore hari ini baik yang ada di sekitaran Ring Road GBK dan juga di luarnya ini masih terus berdatangan supporter dengan menggunakan adanya jas hujan yang memang telah disediakan dari pihak GBK di tempat ini. Nah juga Valerie, benar sekali kalau kita melihat masih adanya sejumlah atau serangkaian agenda ke depan yang mana masih menjadi penentu apakah Indonesia bisa lolos dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang memang diharapkan nantinya bila Indonesia pada saat ini telah atau bisa mengalahkan Arab Saudi, akan melanjutkan perjuangannya begitu melawan Australia di bulan Maret tahun 2025 mendatang dan juga di bulan Juni. Untuk itu diharapkan bahwa optimisme dan juga kebersamaan dari seluruh masyarakat Indonesia bisa terus mendukung adanya perjuangan dari timnas kita yang akan berlaga melawan Arab Saudi pada saat ini. Meskipun banyaknya pesimisme yang juga sempat dilontarkan begitu oleh timnas kita karena melawan Jepang yang dinilai ini kurang cukup on fire, namun berdasarkan informasi yang saya juga tanyakan kepada sejumlah supporter yang telah hadir, jangan melihat ke belakang, tapi kita harus bisa menata apa yang saat ini akan dilakukan timnas kita dan juga ke depannya. Untuk itu diharapkan ke depannya Indonesia bisa memberikan yang terbaik, terutama dalam melawan Arab Saudi pada saat ini. Selain itu Valerie, dapat kami informasikan bahwa pihak pengamanan dari petugas kepolisian dan juga dari pihak-pihak terkait ini terus bersiaga meskipun memang diguyur hujan yang cukup deras, namun mereka tidak menyurutkan semangatnya untuk bisa menjaga agar tetap kondusif. Dan kami memantau bahwa pengecekan seperti yang disampaikan rekan kami tadi tetap dilakukan, adanya pengecekan wajah, sinkronisasi wajah, kemudian double checking dari Garuda ID, kemudian dari tiketing, dan nantinya bila memang tidak terdeteksi berdasarkan Garuda ID, maka pihak dari panitia di Gelora Bung Karno ini akan melakukan pengecekan melalui KTP. Namun kalau kita berkaca pada pertandingan melawan Jepang kemarin, ini untuk pengecekan atau sinkronisasi wajah dapat berjalan dengan baik, namun sama-sama kita harapkan karena memang pada saat ini terkendala karena hujan, jadi banyak masyarakat atau supporter yang masih meneduh begitu terlebih dahulu karena memang tidak bisa dipaksakan untuk bisa melakukan pengecekan atau masuk langsung ke dalam area GBK seperti itu. Valerie. Baik, terima kasih Kevin Pakar atas laporannya langsung dari Stadion GBK Senayan, Jakarta. Dan sebelumnya ada rekan Jen Cahyani dan Camar Henda juga melaporkan langsung dari lokasi Stadion GBK Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, hati-hati dalam bertugas. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.